Udahlah, kalau yang bersangkutan tuh kepengen betul jadi gubernur, ikut bersaing aja, jantan dong, ikut bersaing di provinsi ini, iya kan? Ada forum Jambi Timur. Oh, otomatis, saya putra Kuala Tungkal, saya putra Kuala Tungkal, saya juga bisa berteriak di Jakarta, masih bisa saya berteriak, iya kan? Saya bekas anggota DPR RI. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Saudara, jumpa lagi dengan Dori Interview atau Dori by Interview. Dan bila Anda ingin melihat konten saya yang lain, silakan berkunjung ke Dori by TV. Saudara sekalian, hari ini saya sengaja mengundang orang istimewa ini. Suatu kehormatan bagi saya. Dulu senior saya, dulu saya suka ikut dia di AMPI. Ya, sekarang dia salah seorang tokoh penting di Jambi, Bang Usman Ermulan. Iya. Makasih Bang sudah hadir Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pemirsa seluruhnya. Terima kasih, alhamdulillah. Bang, ini kehormatan betul ini Bang. Iya. Ya udah sekian minggu kita janjian dan hari ini bisa ketemu. Alhamdulillah. Ya, saudara sekalian, Bang Usman Ermulan ini kalau bagi masyarakat Provinsi Jambi itu sudah tidak asing lagi. Beliau pernah menjadi anggota DPR RI 3 kali Bang ya, 3 periode. Lalu menjadi Bupati Tanjung Jabung Barat 2 periode. 2 kali. Selain itu beliau juga pengusaha. Ya, betul. Saya pengusaha minyak awalnya. Bahkan sebelumnya udah jadi pengusaha. Pengusaha minyak. Ya, pengusaha minyak. Jadi saya bingung ini. Ini hari ini apa sebagai apa ini? Oh, saya sudah politisi, sebagai pengusaha atau apa? Atau masyarakat? Enggak lagi. Saya enggak sebagai pengusaha karena pengusaha lagi. Perusahaan diurus oleh anak-anak. Saya pensiun aja. Ya. Mohon maaf Bang, usia udah berapa sekarang Bang? Usia kalau 17 Mei nanti jadi 72 tahun. 72 tahun. Iya. Nanti masih segar. Alhamdulillah. Karena sering jalan di kebun di mana-mana. Olahraga terus Bang ya. Bang, ini tentu masyarakat Jambi ini banyak ingin tahu pandangan-pandangan Abang selaku ya katakanlah politisi senior ya, di Jambi, pengamat dan orang yang banyak tahu tentang Jambi. Apalagi Abang bukan pendatang, memang putra daerah Jambi, betul. Walaupun dulu pernah nyalon gubernur gagal gitu. Gagal. Belum sunatan. 2005 dulu. Ya, 2005. Nah, Bang, kita akan diskusi ini tentang Jambi hari ini di mata seorang Usman Ermulan itu seperti apa. Tetapi sebelum sampai di sana, ada keterkaitan sedikit diskusi kita beberapa waktu lalu di Jambi menggapai keadilan. Ya. Presidium Jambi menggapai keadilan dengan kawan-kawan. Salah satu yang menarik itu adalah bagaimana PetroChina bisa berkantor di Jambi. Iya. Kemudian persoalan batu bara dan lain sebagainya. Nah Bang, tolong ini dulu, mungkin itu yang paling hangat karena kemarin katanya minggu lalu ya, atau 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. PetroChina ke Jambi. Seperti apa yang Abang ketahui itu? Iya, jadi begini, kita alhamdulillah PetroChina disetujui oleh pemerintah Republik Indonesia untuk melanjutkan kontrak 20 tahun yang akan datang. Nambang. Mereka sudah bekerja 20 tahun. Jadi sudah 20 tahun? Sudah 20 tahun yang lalu. Jadi untuk melanjutkan itu 20 tahun mendatang itu dimulai kalau nggak salah 23 atau 28 Februari untuk 20 next 20 yang akan datang. Berarti mereka berusaha di daerah Provinsi Jambi. Karena di seluruh Indonesia dia tidak menang tender lagi. Hanya satu-satunya bisa tender di Jambi yang menang tender. Di Blok Jambi, Blok Jabung, sebagainya gitu. Nah, jadi sedangkan di Palembang dan Sumsel dan sebagainya sudah tidak ada lagi PetroChina, hanya satu-satunya di Jambi. Nah, untuk memang PetroChina kita kalau daerah penghasilan daerah itu dalam undang-undang otonomi itu disebutkan bahwa kalau bagi hasil untuk daerah kita dapat 15% kalau BBM minyak. Tetapi kalau batu bara kita lebih gede, kita dapat 30%. 30%. Berarti bayangkan kalau misalnya 40.000 ton per bulan batu bara itu sudah berapa duitnya, ya enggak? 30% kita punya.
Jambi punya. Iya, iya. Jadi kalau itu Dalam bentuk APBN. masuk enggak, ya masuk itu bagi hasil. Dana bagi hasil. Bagi hasil. Nanti kita singgung batu bara. oke. Tapi ini Petrocina dulu. Petrocina kita dapat 15%. Nah, dulu pengalaman saya waktu jadi bupati, saya kan berpengalaman di DPR RI. Iya. Karena Bidang anggaran lagi. Iya, bidang anggaran, kemudian Komisi APBN. Kita selalu berkunjung. Ihsanuddin Nursi, itu teman saya. Itu kita analis segala macam itu di Newmont, NTB, soal tambang juga. Kita hitung-hitung berapa tahun dia bisa layak break even. Kita sudah tahu itu. Kita hitung, DPR yang hitung, tak. Oh, sudah sekian tahun. Kenapa sampai kasih 25 tahun? Itu juga perlu dihitung. Dari situ, dari pelajaran-pelajaran itu, pas saya jadi bupati, hanya bagi hasil itu untuk daerah dapatnya hanya 277 miliar. Waktu itu. Waktu itu, Di tahun-tahun berapa itu? tahun 5 kali ya. 2003, 2004. Era. Nah, di situ saya hitung berapa jumlah boring yang beroperasi. Sesuai laporan SDM dan sebagainya, itu hanya 39 boring. Tapi saya bilang tidak mungkin. Setiap hari kita jumpai rig itu bergerak. Iya. Boring kan? Berarti ada sumur lain. Ada sumur baru. Saya pelajari itu, saya suruh staf saya SDM, kamu pelajari lacak di mana sumur itu. Nah, di mana sumur itu cari. Nah, sumur memang dia minta izin penggalian sumur itu. Tapi misalnya di lokasi A, dia gali di lokasi B. Misalnya, dia izin lokasi A, tapi dia gali di lokasi B. Nyedot maksudnya dari samping gitu? Bukan di tempat lain. Jadi izin itu sudah tidak lagi kan? Izin memang dia izin, bukan di A tempat lokasinya, tapi di lokasi B. Atas ketahuan itu, ya nggak, belum lagi kalau dia menghadapi kesulitan soal ganti rugi tanah rakyat segala macam, dia bor miring. Itu rakyat dirugikan kan? Dari daerah samping. Dari samping. Kemudian setelah ketahuan itu, saya perintahkan waktu itu SDM segel sumur yang ilegal tadi, yang digali ilegal tadi. Berapa sumur waktu itu, Bang? Untuk disegel satu. Segel satu. Memang heboh waktu itu. Heboh. Sekarang pasti viral lah, Bang. Internasional. Sampai saya diskusi TVRI dengan Kurtubi. Sudah Petrocina atau Santapio? Petrocina. Sudah Petrocina. Sudah Petrocina. Waktu Santape bagus-bagus saja. Bagus ya. Jadi kita dapat hasil 277 miliar APBD. Untuk provinsi. Bagi hasil. Bukan untuk Tanjung Jabung Barat. Penghasil Tanjung Jabung Barat. Nah, setelah itu, setelah disegel, mereka berurusan dengan saya. Mereka datang sekalian, saya kan nggak perlu itu. Mereka datang, ini saya usir, tidak ada urusan kamu. Ada pendekatan. Iya, mereka mungkin bisa diatur, bisa ini. Sampai Jero waktu itu minta Ben berpesan, urus saja dengan bupatinya. Saya kan kelas DPR RI, bukan kelas, sekedar bupatinya. Bukan sekedar bupati, saya mantan anggota DPR RI, Komisi APBN. Negara yang diurus. Jadi saya tidak mau. Saya minta selesaikan itu sumur-sumur yang tidak ada izin. Diuruslah sumur macam. Ketahuanlah bahwa sumur itu jumlahnya hampir 100 sumur. Yang dilaporkan hanya 39, termasuk menterinya. Gila ya. Termasuk Menteri Mentaben itu. Nggak tahu juga atau tahu? Mungkin nggak tahu ya. Tapi data dari Mentaben itu, dilaporkan gitu. Hanya sumur 39 yang beroperasi. Setelah kita cek, mendekati 100. Satu sumur itu berapa barel, Bang? Satu harinya? Kira-kira? Kalau tidak salah. Jangan-jangan hanya banyak sumur, tapi produksinya kecil. Tidak, memadai juga. Kalau nggak salah ada laporan saya, beberapa sumur itu sampai 15.000 barel per hari. Per hari? Iya, itu bagian abadi itu. Di daerah abadi itu. Gila ya. Begitu. Jadi setelah itu,
Saya berontak kan. Saya bilang saya bisa selesai di depan Komisi 7 DPR RI. Karena teman saya banyak di DPR kan. Atau dengan SKK Migas waktu itu. BP Migas. BP Migas. Sudah saya tenang-tenang aja. Mereka mau datang nggak ada urusan sama saya. Saya nggak layani. Stop. Segel itu perusahaan. Perusahaan itu kita segel. Iya kan? Bisa itu. Oh bisa. Wewenang daerah, bupati. Dia mau menteri, mau apa, nggak ada urusan. Karena lokasinya di daerah. Lokasinya di daerah kita. Ada penyalahan, penyelewengan. Iya nggak? Karena ada penyelewengan. Kita segel. Nah, hitung berapa ini dia urus izin usaha, izin apa, izin ini, segala macam. Yang lain tuh nggak punya izin. Yang ada izin 39. Nah, terus sisanya tuh bagaimana setelah abang segel tadi? Itu dia urus izin satu. Dari situ sekian banyak itu hampir 100. Kita dapat bagi hasilnya kira-kira 695 miliar. Naiklah 2 kali lipat itu. Oh iyalah, lebih malah. 695 miliar, mendekati 700 miliar. APBD kita 1,1 T meningkat jadi 1,6 T. Banjir uang. Kalau sekarang berapa, Pak? Saya dengar waktu kita ke sana dulu, waktu JMK ke sana hanya 280 miliar. Kok turun? Harga minyak naik, bagi hasil hanya kurang lebih 80 miliar. Ini tidak masuk akal. Nah, ini dulu harga minyak berapa, Pak? Harga minyak nggak sebesar ini. Contohnya harga minyak itu booming naik, batu bara naik kan? Itu contohnya. Dulu nggak ada batu bara. Hanya minyak aja. Itu pun kita sudah dapat awalnya 277 meningkat jadi 695 miliar kurang lebih. Makanya dengan penghasilan lain. 1 T ya APBD. APBD dari 1 T naik jadi 1,6 T. Terbesar seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Jambi kecuali provinsi kan. Kok sekarang turun ya? Oh sekarang tinggal 1, berapa gitulah 1 T. Apa tidak ada upaya pemerintah daerah? Itu soal kebolehan kepala daerah aja. Abang juga udah lama meninggalkan sana. Iya, itu tentang kebolehan kepala daerah. Saya selalu diundang. Petrocina ajak ke jalan, ke Peking, kemana jalan segala macam. Dulu waktu Pak Jul saya pergi diajak. Setelah itu saya nggak mau layani. Saya bilang nggak mau, saya sana susah makan. Saya bilang. Mau pilih-pilih di Cina itu makan kan? Saya nggak mau itu. Padahal ditawari terus. Saya nggak mau. Sehingga sampai BP Migas waktu RW Joyo, BP Migas telepon saya, minta ketemu saya. Nah, dengan orang Komisi 7 minta tolong ketemu Pak Ustaz. Oke, saya bilang bicara Mas. Ya, saya bilang. Nah, sampai RW Jaya itu BP Migasnya, SKK Migas itu tanya sama saya, are opo Bupati iki? Kita kan biasa di Jakarta, di Jawa kan bahasa Jawa. Bahasa Jawa kan banyak anggota DPR itu orang Jawa. Jadi kita bahasa Jawa. Are opo Bupati iki? Saya bilang, saya minta fair aja, itu aja. Tidak ada lain. Berapa sumur? Itu yang di hasilnya berapa, itu yang dilaporkan. Saya nggak mau dibodohi, saya bilang. Jangan maling. Ya, gitulah bahasanya, kan kira-kira begitu. Itulah, kita dapat hampir 700 miliar. Nah, hasilnya pun, APBD pun meningkat jadi 1,6 T. Waktu itu terbesar di Provinsi Jambi memang. Jadi memang, kalau kita lihat, pimpinan daerah ini harus jeli menghadapi itu. Itu yang harus dilakukan. Itu harus dilakukan. Itu pemasukan. Kalau kita tunggu, memang harus proaktif, Bang. Oh iyalah, bupatinya harus putar otak. Mereka seperti ini. Jangan duduk di belakang meja aja. Untuk apa pilih bupati yang duduk di belakang meja? Iya. Harus kerja di lapangan, harus punya orang. Bisa cek, walaupun kita tidak mampu ya ajak yang lain. Ajak yang lain. Sama-sama. Ini kan hasil daerah yang dikeruk. Ini coba, dia kontrak 28 ini untuk 20 tahun yang akan datang. 20 tahun yang akan datang. Itu hanya di Blok Jabung. Blok Jabung, di daerah Jabung Barat. Blok Jabung. Nah, ini harus kita betul, teliti. Kenapa dapat 280 miliar bagi hasil? Sedangkan produksi meningkat. Tiap hari kan dia pakai rig itu, narik itu. Iya kan? Cek.
itu di lokasi. 10 tahun aja bisa sampai 700. Apalagi sampai 20 tahun ini. Dicek berapa produksinya. Kan dia lewat itu kan ketahuan. Apa guna orang daerah? Soal menteri mentaben, menteri itu suruh datang. Saya suruh stafnya cerita rapat Jakarta, ngatur saya segala macam. Saya bilang, you tahu? Saya bilang, you tahu itu? You bicara di Jakarta. Saya ini bupati di daerah. Saya tahu pelabuhan yang dipakai untuk pengeluaran minyak itu di mana. Di Lagan, saya bilang, bukan di Teluk Majelis. Kenapa di Lagan? Supaya orang nggak bisa lewat di situ. Jalannya jelek. Dari laut pun susah. Ombaknya besar. Dan itu benar Bang, katanya di bawah laut pakai pipa. Itu tidak ada bukti kapal saya. Tanker. Tetap kapal tanker. Ada isu sih seperti itu. Katanya dari tambang langsung bawah laut langsung ke Singapura gitu. Enggak, saya rasa enggak. Soalnya waktu gas itu penyambungan pertama itu waktu Pak Jul saya diajak itu. Di laut lepas tungkal itu. Menyambung pipa dari kapal besar itu sudah sambung baru ditenggelamkan. Saja. Tapi kalau minyak enggak. Kosnya terlalu besar kali ya. Enggak mungkin. Tapi kalau keluar pakai kapal tanker mungkin. Di samping dikirim ke sini untuk produksi dalam negeri juga mungkin ekspor. Nah, kita tidak tahu di pelabuhan itu fair saja. Apa bea cukai duduk di situ? Belum tentu juga bisa ngukurnya. Iya. Kalau tidak punya alatnya, teknologinya. Kapal 5.000 barel diisi 2.000. Bisa aja kan? Ya, bisa saja. Bisa saja. Tapi itu orang pemerintah daerah harus tahu itu. Jangan dibiarkan begitu. Nakal juga ini ya. Perusahaan tambang. Susah diatur. Seolah-olah dia lebih hebat segala macam. Iya kan? Terkesan membodohi orang daerah. Iya, kalau bupatinya bodoh ya bodoh. Bodoh. Makanya sayang produk hasil daerah itu. Termasuk provinsi juga kan kira-kira. Nah, terus apa mesti harus dilakukan lagi nih Bang? Supaya ya itu tadi, dana bagi hasilnya meningkat, tidak seperti sekarang. Karena kita prihatin ini Bang, Tanjung Jabung Barat, ini kan blok-blok terbesar tuh Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat. Malah kita tahu ini termasuk daerah yang miskin di Jambi. Iya betul. Dilematis sekali. Iya, nggak masuk akal. Di bawah banyak minyak, dolar semua setiap hari keluar. Tapi miskin, rakyat miskin. Rakyatnya miskin. Kasihan kadang-kadang. Harusnya tidak begitu kan? Berlebih dari daerah-daerah yang pertanian, perkebunan segala macam. Ini malah kita kalah dengan daerah terluas lagi itu. Alhamdulillah. Luas. Artinya kan devisa negara juga bisa didapat dari situ. Iya, hutan juga cukup luas. Tahu saya waktu saya dulu, hutan WKS itu dia menguasai 175.000 hektar. Apa untuk masyarakat? Perlu juga dipertanyakan oleh Bupati. 175.000 udah separuh lebih Bang. Iya, luasnya 200, hampir 450. Iya, sudah lebih luas 450. Iya. 270.000 hektar yang dikuasai, 172.000 hektar yang dikuasai waktu itu buat HTI. Itu perlu dikoreksi juga. Iya. Nah, ini jangan Petrocina juga, jangan Petrocina aja. Kapan-kapan nanti kita bicara tentang WKS ini. Tidak apa-apa Bang, ini tujuan kita semata-mata memberikan kontribusi pemikiran. Iya betul, pemikiran. Untuk membangun. Kalaupun ini ada kritik, ya kritik membangun. Iya dong. Tidak ada tujuan pribadi kita mendiskreditkan. Jadi SDM provinsi, SDM Tanjabar, bupatinya, SDM provinsi, kerja dong. Jangan duduk di belakang meja aja. Jangan pasrah. Habis dong. Harta kita dikorek. Begitu, kita tinggal diam aja. Orang Jakarta bilang, dari Jakarta ini, tanya dulu Jakarta tuh, siapa yang ngomong itu? Tanya dengan menterinya. Iya kan? Saya juga jadi ikut emosi jadinya. Enggak betul. Iya, tanya dengan menterinya. Betul apa ini Pak? Sumurnya jumlahnya sekian. Apa masa produksinya sekian? Nah wajar kalau kemarin saya juga diajak oleh JMK, Jambi menggapai keadilan itu, supaya di Jambi ini ada keadilan. Diajak untuk bicara dengan Bupati Tanjab Timur. Bupati bilang, Romi bilang, saya garda terdepan untuk itu. Bicara kita ketemu dengan Bupati Tanjab Barat, saya di sebelah Romi, kan kira-kira begitu. Itu betul.
saya terpanggil karena jangan begini terus. Nah, ini sudah sejauh mana Bang rekomendasi JMK kemarin yang sudah disampaikan ke Pak Gubernur? Surat sudah kita sampaikan. Ya. Surat oleh JMK, oleh Presidium, karena saya bukan Presidium. Ya, saya hanya diminta pemikiran, sudah disampaikan ke Mentaben dan sebagainya. Kita nggak tahu jawaban. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, Gubernur menerima Presiden PetroChina. Iya. Ya, saya lihat itu. Nah, itu menyampaikan bahwa kelanjutan kontrak yang akan datang 20 tahun yang akan dari Jambi. Gubernur hanya bicara soal soal hal yang biasalah. Hal yang biasa. Ya. Tidak terkait persoalan kantor. Tidak terkait. Padahal JMK itu minta supaya kantor pusat PetroChina itu bisa dipindah ke Jambi. Untuk apa Jakarta? Iya. Karena laporannya 80% kegiatan, Gubernur sendiri bicara kan sebelah saya, bahwa 80% kegiatan PetroChina itu ada di lapangan, hanya 20% di kantor pusat. Nah, karena kegiatan ini, karena kantornya kantor pusat, diminta oleh Gubernur, sampaikan bahwa JMK masyarakat menuntut, minta supaya PetroChina itu kantor pusatnya pindah ke Jambi. Iya. Contoh PTP 6 bisa waktu Pak Jul dulu gubernur bisa, iya kan? Dari Padang dipindahkan ke Jambi. Kenapa PetroChina tidak? Supaya tahu hampir 600 tenaga kerja PetroChina itu bisa dihitung berapa putra daerah yang kerja di situ. Jadi apa? Berarti itu sebenarnya tujuannya ya. JMK minta keadilan di situ. Kita menuntut keadilan di situ. Di mana keadilan? Alasan tidak ada tenaga ahli, dididik dong. Selama Abang jadi bupati di sana, adakah putra daerah di sana yang direkrut? Ada, tapi ya jumlahnya kecil sekali, bisa dihitung jari. Mungkin hanya sekedar jadi tenaga security. Ya? Tenaga security jelas. Kemudian yang lain-lain pun helper apa segala itu aja. Paling driver gitu. Ya, itu aja. Tapi yang hal-hal yang berpotensi, itu dia tidak, dia bawa, didatangkan. Jadi kalau 600 orang ini berapa putra daerah yang kerja di situ? Ini punya kita. Kenapa orang lain datang mengelola? Alangkah bodohnya kita orang Jambi ini. Iya kan? Kita berjuang. Saya tidak setuju itu. Gubernur saya sayangkan. Kenapa tidak bicara? Tolong masalah kantor PetroChina tadi. Masalah kantor PetroChina. Padahal ini aspirasi masyarakat. Atau mungkin beliau lupa kali kan. Lupa atau mungkin tidak enak lah ngomong itu kali. Nggak tahu, itu soal lain. Iya kan? Harusnya dia sebagai gubernur menyampaikan aspirasi JMK ini. Iya. Karena surat sudah lebih dulu masuk. Sudah duluan masuk. Dan kita pun sudah dialog. Iya, kita sudah dialog. Dia menyatakan bahwa kegiatan itu 80% di daerah, 20% hanya di kantor pusat. Kita itu keluhan Bupati Tuan Jabung Barat mau kirim surat aja ke PetroChina bingung, apa ke Lagan, apa ke Jambi, apa kemana, nggak jelas kantornya. Iya kan? PetroChina itu nggak jelas kantornya. Bupati aja bicara begitu. Kalau saya segel, nggak ada urusan, nggak bisa berurusan, nggak boleh operasi. Saya bupati. Begitu bupati itu. Harus keberanian. Harus keberanian. Harus berani. Ya, apa juga yang ditakutin gitu kan? Iya, nggak perlu takut. Semua prosedur. Dia atas nama rakyat. Kita bicara bupati atas nama rakyat, pemimpin kan? Kalau nggak, jangan jadi pemimpin, pinggir. Jangan jadi pemimpin. Kita di pemimpin itu negara dipilih oleh rakyat, ya harapannya. Iya, harapannya membela rakyat. Bukan sekedar begitu aja, duduk-duduk aja. Bukan. Itu pemimpin. Nah, itu kira-kira PetroChina. Kalau kantornya ada di Jambi, artinya manfaatnya banyak sekali. Manfaatnya banyak. Terutama. Tapi terkait izin dari pemerintah pusat kali Bang. Oh tidak. Kalau gubernur minta kan bisa. Atas nama rakyat minta. Buktinya kantor PTP dulu ya. Buktinya PTP. Tapi itu kan BUMN Bang. Apa bedanya dengan ini gitu? Oh tidak, tidak ada alasan dia untuk menetap di Jakarta. Itu operasional 80% di sini. Untuk mempermudah urusan administrasi bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Ya enggak, kami minta kantor pusat PetroChina berkedudukan di provinsi Jambi. Selesai. Karena dia kontrak kerja dengan daerah lain sudah nggak ada lagi PetroChina, hanya satu-satunya Jambi.
untuk 20 tahun yang akan datang ini. Lama itu. Oh iya, kita pun sudah tidak ada lagi mungkin. Itu soal PetroChina, Bang. Ya. Bagaimana dengan soal, kita bisa bergeser nih ke soal batu bara di Jambi. Ini memang hangat, Bang. Kita bukan menolak adanya investasi. Iya. Kita bersyukur ada orang yang mau berinvestasi di Jambi. Betul. Ada potensi daerah yang bisa dimanfaatkan dan itu menghasilkan keuntungan bagi daerah. Iya. Tetapi kalau investasi itu membuat masyarakat menjadi menderita. Iya, gara-gara itu. Itu juga tidak diharapkan. Tidak bijak pemimpin yang begitu. Iya. Tidak bijak. Tidak bijak. Dan persoalan angkutan yang paling mengemuka ini, Pak, yang paling dikritisi. Bukan persoalan banyaknya sudah batu bara diambil, ya itu urusannya lain. Tetapi angkutan. Gubernur kadang buka, kadang tutup. Instruksi atau aturan sering berubah-ubah. Iya. Seharusnya menurut Abang seperti apa bagusnya gubernur? Jadi begini. Menyelesaikan persoalan ini. Begini. Batu bara ini jelas keterlibatan masyarakat cukup banyak. Iya. Katakanlah supir ada 4.000-an. Lebih, Bang? Lebih. Kalau 15.000? 15.000 belum. Rencananya nanti baru 4.000. Berarti hampir 50.000. Kalau satu kakak tuh 3 orang aja. Hampir 50.000 yang dihidupkan dari situ. Nah itu satu. Kemudian uang juga beredar kan. Akibat dari itu uang beredar di negara ini, di Jambi. Sekarang kan uang kan susah beredar ini. Kenapa? Uang APBD belum keluar untuk pembangunan. Baru tender ke tender. Pelaksanaannya kan belum. Uang di masyarakat sepi. Seorang pemimpin, dia harus berpikir, nggak tahu, saya kena berpengalaman di Komisi Keuangan dan Perbankan, dia harus berpikir, kalau perlu dia panggil itu BI. Gubernur panggil itu BI, bagaimana kamu kira-kira? Bisa nggak keluarkan kredit ini bantu masyarakat UKM. Begitu gubernur. Bantu UKM supaya uang beredar, karena uang pemerintah belum beredar. Kalau proyek sudah dilaksanakan, yang berapa triliun itu, mungkin 2 triliun ya Jambi ya. Kalau sudah dilaksanakan uang itu bisa beredar. Tapi kalau baru tender kan tidak beredar itu. Uang di masyarakat baru di atas kertas. Uang di masyarakat nggak ada. Mana lagi uang nggak ada? Untung Jambi ini ada sawit. CPO kan, tapi kita bicara batas batu bara aja, ya nggak. Nah, informasinya 40.000 ton per bulan. Itu banyak uang 40.000 ton itu, ya nggak. Nah, bagi hasil kita batu bara itu kita dapat 30%. Karena saya tahu soal undang-undang otonomi daerah itu dulu, undang-undang nomor 2930. Di zaman sudah, kita yang ikut pansus, saya ikut pansus. Nah, waktu itu memang di pansus memang rame. Saya anggota pansus. Nah, rame. Indonesia menuntut, teriak, tabroni di Riau. Belum lagi Irian. Kami punya hasil sekian, hasil bumi. 5 triliun kalau tidak salah. Tapi kami dapat pembangunan ini hanya 500 miliar dari pemerintah pusat. Kami minta merdeka. Sampai begitu. Berarti dasar pemikiran juga karena terkait masalah itu tadi, potensi daerah. Iya, betul itu waktunya. Adanya ketidakadilan. Iya, waktu itu si presidennya Habibie. Habibie orangnya fair kan. Kami pansus menghadap Habibie, menghadap presiden. Pak, kalau undang-undang otonomi ini tidak diresir, mereka berteriak, Pak, minta merdeka. Irian bilang, kita bisa baik-baik saja. Sampai begitu kan. Nah, kita lapor Habibie. Nah, kami berkantor, saya dekat dengan almarhum Baramuli. Dia ketua DPA. Jadi kami berkantor sebelah istana itu aja, sering di situ ngumpul. Nah, kalau ke presiden kan gampang. Kita lapor gitu. Habibie bilang, oke, kita kasih otonomi. Untuk menjawab menjawab hal-hal begitu. Nah, dapatlah otonomi. Keluarlah Undang-Undang 29 itu, waktu itu, tahun 99. Nah, dan Undang-Undang 30 tentang bagi hasil. Waktu itu, sekarang undang-undang udah berubah terus kan. Gitu. Jadi soal batu bara ini betul, kita sayang. Kita dapat 40.000 ton.
30%, berarti katakanlah 10.000 ton itu banyak harga batu bara. Itu untuk daerah. 10.000 ton itu kita dapat 30%, 10% untuk provinsi. Yang dari 10.000 itu. Supaya rakyat juga tahu nih, dengar itu. Duit masuk nggak duit 10.000 ton itu? Ya nggak? 10% itu untuk provinsi. Yang 20% itu 50% kabupaten penghasil. Kabupaten penghasil. 15% dibagi rata, termasuk kota Sungai Penuh yang tidak ada batu bara pun dapat bagian dari 5. Jadi semua dapat. Hanya keluhan masyarakat, ekonomi terganggu dan inflasi jelas ini Jambi. Inflasi jelas Jambi. Dan dampaknya itu dari Tempino arah ke Pal 10 itu, arah ke Pal 10 kan macet total. Bayangkan 9 bahan pokok yang dari Jawa untuk ke Aceh itu terganggu. Gara-gara Jambi. Makanya harga cabai kemarin melonjak. Melonjak pasti. Di Jambi, belum lagi di Aceh, belum lagi di Riau. Akibat perbuatan orang Jambi. Akibat ketidakmampuan mengelola ini. Nah, itu saja. Tapi kalau saran saya, ini tetap diperlukan. Ekspor batu bara ini tetap diperlukan karena dia memberikan cadangan devisa untuk negara. Kalau tidak ada cadangan devisa untuk negara ini, pegawai APBN gajian dari mana? Saya di Komisi APBN. Duitnya dari mana? Dari mana duitnya? Mau bayar utang luar negeri dari mana? Ya dari daerah ini mesti. Iya, daerah ini nyumbang. Itulah dari batu bara. Jadi kalau tidak ada ekspor, terhenti beberapa hari, dampaknya besar kepada negara. Bukan bicara Jambi aja, kita bicara nasional. Nah, dampaknya besar. Kita mau bayar utang luar, nilai tukar rupiah hancur. Hancur nilai tukar, ambruk dia. Karena cadangan devisa menipis kan? Ya nggak? Pernah dulu 98, saya anggota DPR, bahwa kita bank di Indonesia nih buka LC, ya nggak? Buka LC. Itu tidak laku di bank luar negeri. Bank seluruh Indonesia buka LC tidak laku di bank luar negeri. Akhirnya IMF turun tangan, minta jaminan salah satu bank di Singapura. Baru LC itu keluar, baru barang itu bisa masuk. Begitu hilangnya kepercayaan luar negeri kepada Indonesia tahun 98. Iya kan? Kita bicara terus, kita panggil terus BI. Nilai dolar kan nggak karuan waktu itu kan. Ini sekarang 15.000 lebih sudah dolar. Kalau cadangan devisa kita menipis, hancur kita keuangan Republik ini. Jangan main-main. Bisa bangkrut total. Bisa bangkrut total. Pakistan jadinya. Contoh Pakistan. Jadi harus hati-hati memang mengelola keuangan ini. Sumber daya habis. Jadi satu-satunya modal, salah satu Jambi cukup besar sumbangsihnya dari batu bara. Dari CPO. Saya terus berusaha mengontak teman dan sebagainya agar CPO ini diekspor melalui pelabuhan Jambi, jangan melalui pelabuhan Dumai. CPO ini banyak sekali PR ini. CPO ini dibawa ke Dumai itu dari Talangduku tuh ongkosnya sekurang-kurangnya Rp400, mau Rp450, mau kos segala macam Rp500. Tapi kalau ekspor melalui pelabuhan Muara Sabak, kapal 330 feet ponton kan bisa rapat. Talangduku aja bisa rapat, apalagi Muara Sabak. Ya nggak? Nah, dari situ bisa ekspor, itu berarti ongkos CPO itu, harga di pelabuhan Dumai itu, bisa sama harga di pelabuhan Muara Sabak misalnya kan? Di pelabuhan Muara Sabak. Berarti Rp400 bisa untuk harga TBS. Kalau sekarang harga TBS ditetapkan oleh perkebunan 2.887 kalau nggak salah minggu yang lalu, tambah aja 200, tambah 400 berarti 3.200. Petani yang nikmati, petani TBS itu. Tapi enggak, ini lewat di mana? Pemerintah daerah harus tampil di situ. Ekspor boleh, tapi tidak melalui Dumai, melalui pelabuhan Jambi. Panggil itu pengusaha. Apa kesulitan kamu? Pimpinan kan gitu. Panggil pengusaha ekspor apa CPO itu. Kan besar-besar semua di Jambi ini. Apa kesulitan kamu? Panggil, tak panggil. Saya bantu.
Kan gitu seorang gubernur bicaranya. Yang penting saya tahu ekspor CPO melalui Jambi. Karena saya mau meningkatkan harga TBS untuk petani. Itu punya konsep gitu. Tidak sulit Bang. Oh tidak sulit. Asal mau bekerja sama. Loh, sekarang CPO kita dibawa ke Dumai. Dari pelabuhan Dumai baru ekspor. Apa salahnya? Dari Tungkal itu, orang bawa minyak sayur, minyak makan, minyak kelapa itu, ke Tungkal, bawa ke Singapura. Nggak ada kesulitan. Setiap bulan dia bawa. Berapa keuntungan kita kalau di dermaga sendiri kan gitu. Lebih efisien. Dan supaya tahu, waktu saya Komisi APBN dulu, saya memperjuangkan dermaga di Muara Sabak. Itu 10 miliar itu. Waktu tahun 98 itu, saya Komisi APBN, saya tadinya minta, ini cerita ya, saya minta untuk pengerukan alur Muara Tungkal itu. Nah, setelah saya dekat dengan Effendi Batubara, waktu itu di Departemen Perhubungan. Nah, saya Komisi APBN, jadi dikasih 10 miliar. Dicadangkan APBN itu 10 miliar untuk pengerukan itu. Saya dipanggil oleh Pak Sayuti almarhum gubernur kita dulu. Saya dipanggil, dia kan ngomongnya plong aja, dia kadang kita kan biasa Pak Sayuti. Usman, coba kamu berpikir berapa banyak orang di Sungai Batanghari itu dengan Sungai Tungkal itu. Begitu dia. Dia cara ngomongin gitu. Jadi gimana Pak maksudnya? Pindahkan itu. Dana itu untuk Muara Sabak aja, kita bikin pelabuhan di Muara Sabak. Sampai begitu, saya bilang gampang Pak, gubernur bikin surat ke Menteri Perhubungan, kan? Pindah, jadilah dermaga yang 40 kali 60 itu, Muara Sabak itu. Itu perjuangan kita itu waktu APBN saya. Dan sampai hari ini masih dipakai itu. Sampai hari ini masih ada. Iya kan? Pelabuhan Samudra masih mimpi kita nih. Pelabuhan Samudra masih jauh, harus jalan lumpur, harus terlalu jauh. Itu aja dulu. Yang penting menjelang jadi Pelabuhan Samudra, kapan jadinya kita nggak tahu kan. Nah ini terus bisa ekspor. Jadi kalau ekspor CPO melalui Pelabuhan Muara Sabak, ponton besar, cangkang itu sekarang sebulan hampir 2 kali di ambang luar kapalnya, 30.000 ton. Cangkang aja lah. Cangkang sawit itu dibawa ke Jepang. Kemana? Karena nggak bisa pakai ponton ke Jepang kan. Pakai kapal itu. Kapal besar 30.000 ton itu di ambang luar. Dari Jambi, dari Kuala Tungkal, dari Tungkal, Tanjabar. Muat di laut, bisa. Nunggu dia di ambang luar sana. Dia nunggu di ambang luar. Di muara Sungai Tungkal dan muara Sungai Batanghari. Nah itu. Nah jadi kita bicara soal batu bara tadi, saya ini gubernur harus cepat mengatur ini. Saya lihat ini harus dipecah pelabuhan ini. Tidak bisa hanya di Talang Duku, satu-satu yang Talang Duku. Harus diurai. Satu di Taman Raja. Itu sebelah Tunggal Ulu, sebelah pelabuhan Integra itu, Integra sudah jalan. Dermaga swasta. Di situ bisa muat. Ponton 330 feet gampang di situ. Sebelah pelabuhan STU itu dia 330 feet dari Kalimantan mana-mana masuk. Integra 330 feet. Berarti tidak ada kesulitan. Yang dari kita bisa bagi 4 atau 5 itu. Yang dari Serangun kan, jangan yang Serangun ke bawah. Dari Serangun kita giring pengusaha itu lewat Merangin, lewat Bungo, lewat Tebo, masuk Simpang Niam. Tapi dulu sudah pernah dilakukan katanya, Bang. Harus dipaksa. Bayarnya mahal kali dermaga perusahaan ini. Tunggu, itu satu perusahaan lagi, itu satu perusahaan. Itu bisa melalui Integra. Samping-samping Integra kan pengusaha itu bisa cari pelabuhan sendiri. Iya, kenapa pemerintah itu jalan itu dibikin APBN itu dari Simpang Niam, jalan Simpang Niam tuh tahun 2006 kalau nggak salah. Saya udah lewat di situ dengan Pak ABA, ninjau jalan itu. Besar jalannya. Betul. Jalan nasional itu. Pemerintah pusat sudah terpikir. Tembus Lubuk Kambing, terus ke Taman Raja, Merlung Taman Raja. Nah, Taman Raja, di situ pelabuhan. Ya nggak? Satu. Yang kedua,
dari situ juga bisa melalui jalan WKS ke Teluk Nilau Parit 3. Betul. Itu ada pelabuhan WKS punya. Banyak sebenarnya. Jadi Pak Gubernur bilang sama saya sarankan gitu. Tapi bayar Pak mahal bayarnya. Itu tinggal rundingan pengusaha. Kalau pemerintah yang ngatur bisa WKS. Asal pemerintah bisa intervensi. Pemerintah turun tangan. Itu kerja perhubungan. Iya. Bukan kerja gubernur. Lapor aja gubernur. Tapi dinas perhubungan yang kerja. Iya kan? Mungkin ada faktor lain Bang di Pelabuhan Talang Luku. Kalau itu nggak tahu. Itu nggak tahu. Iya lah. Setelah itu ada pelabuhan di sebelah Petrocina di Sungai Betara. Oh iya. Itu bisa dimanfaatkan untuk pelabuhan batubara juga. Lahan itu masih luas, tumpuk stockpile batubara di situ. Artinya jadi kita pecah. Ya. Satu ke Taman Raja, satu ke Parit 3 WKS punya di Teluk Nilau, satu lagi ke dekat pelabuhan Petrocina Betara. Ya. Ponton 330 feet masuk di situ. Yang lain bisa ke Talang Duku. Nah, yang lain bisa ke Talang Duku atau melalui sungai bisa bikin stockpile dari simpang Jambi itu sampai ke pinggir pelabuhan Muara Sabak itu bisa stockpile di kiri kanan kiri kanan sungai itu. Iya, iya. Ponton 330 bisa merapat, ponton kecil angkutan sungai bisa langsung. Tidak perlu menumpuk di Talang Duku itu. Nah, di sini lama juga katanya. Oh iyalah. Jadi dipecah. Iya. Jadi yang bawa pakai ponton kecil-kecil 200 ton 300 bisa langsung ke Muara Sabak. Iya kan? Iya. Bisa langsung ke Muara Sabak. Iya. Nah, jadi terurai. Tidak mesti katakanlah 15.000 truk yang harus mengangkut ini. Dipecah di 5 pelabuhan ini, di 5 daerah ini. Sebagian dari mulut tambang ke pinggir sungai, stockpile pinggir sungai untuk diangkut ponton kan. Sehingga sudah berkurang. Tidak, itu aja. Dan pengusaha harus ikut. Gubernur punya kekuasaan. Iya. Kalau kamu tidak lewat sini, kita tidak bisa izinkan ini. Tapi kamu harus lewat sini. Soal murah mahal itu urusan lain. Katanya urusan menteri bukan urusan gubernur. Ya, Gubernur sarankan dengan menteri bahwa kami punya 5 pelabuhan. Ngadap menteri itu. Bisa kami saja, punya 5 kan? pelabuhan. Buktinya Menteri SDM. gubernur bisa nyetop. Walau hanya stop. Daripada di stop, bagus usulkan itu dengan menteri. Iya kan kira-kira begitu. Semua uang itu beredar 10.000 ton kita dapat 1 bulan. Rugi. Iya kan? Artinya memang butuh kecerdasan Bang. Iya, dibutuhkan kecerdasan seorang pemimpin sebenarnya. Iya, pemimpin harus berpihak kepada rakyat. Apapun kita sebagai pemimpin nih, ya enggak, dada kita hadapkan. Tapi mau kalau dengan menteri, mau dengan siapa. Ada kepentingan personal di dalam. Oh, itu saya nggak tahu. Saya nggak campur itu. Ini konon-konon. Kita bicara lurus saja. Kita nggak tahu itu. Biarlah masyarakat menilai, jangan kita. Gubernur jadi pusing mikir ini. Itu kita nggak tahu. Nggak campur saya. Saya bekerja lurus-lurus saja. Apa nggak ada ikut bisnis angkutan batubara? Enggak. Saya nggak. Ya katanya banyak pihak juga ikut di sana, Pak. Mungkin. Iya, tapi menarik ke Taman Raja, menarik ke Parit 3 WKS Teluk Nilau, menarik ke Sungai Betara, itu kan pakai mobil juga. Bisa orang itu juga, sama juga. Bukan nggak bisa jalan lagi. Terhadap supir sendiri, pendapatan mereka juga bisa bertambah. Iya, bertambah. Tapi kalau misalnya sampai 3 hari mereka antri, ya percuma. Bayangkan sekarang. Tidak dapat duit juga dia. Gubernur juga harus berpikir. Stop. Kapal itu sudah dikontrak kan. Dia mengeluar. Bukan dari mana-mana. Dia dipakai untuk muat di Talang Duku, sudah dikontrak. Tahu-tahu di stop. Dia jadwal muat misalnya seminggu, lebih dari seminggu, 2 minggu, dia kena demorit. Kena itu pengusaha yang pesan kapal itu. Dan itu dolar. Oh iya, dia hitung dolar. Kapal orang kan pakai dolar. Dia mengeluar tadi. Iya, kapal 30.000 ton itu Jepang. Bawa cangkang ke Jepang. Iya kan? Nah, sekarang kita berpikir itu aja. Pecah ini. Jangan melulu Talang Duku. Sembari nunggu jalan khusus ini tadi. Iya. Ini kita tidak bicara jalan khusus ini.
Jalan khusus betul, tapi begitu selesai langsung di jalan ambles jalan itu. Iya, karena memang hutan baru dibuka. Iya. Sementara jalan yang ada jalan nasional ini yang konstruksinya sudah puluhan tahun. Iya, itu pun ada yang ambles, apalagi itu. Jalannya baru dibuat. Nah, jadi sehingga kita pecah aja. Iya, iya. Pecah Surolangun lewat sana. Iya, iya. Ya enggak? Jadi tidak terlalu macet lah ya. Tidak melulu sini, hanya sekitar daerah bukan Maniangin, Pau, itu aja yang bawa ke Talang Duku. Dipecah, bukan Talang Duku saja, mungkin ke Betara itu. Lewat jalan Tungkal jalan nasional. Barangkali itu sudah pernah mereka bahas juga kali Bang. Harus dipecah dermaga sekian banyak di pelabuhan ini tadi. Tapi mungkin ada jalan buntu barangkali. Mungkin. Tapi dengan pengusahaannya harus diinstruksi. Iya. Sebaiknya Pak Gubernur berkenan ini kita podcast di sini bisa iya. diceritakan. Iya, dia ceritakan. Apa masalahnya yang lebih detail. Saya dengar informasinya di Talang Duku hanya ada shelter itu. Iya. Pengusaha bisa bikin di Morosabak shelter itu. Dan itu hanya 1 atau 2 buah ya katanya. Iya, bikin di situ. Berapa sih harganya shelter itu? Ponton kecil masuk ke daratan di pinggir pantai, di pinggir sungai itu. Isi timbun yang lewat sungai. Nanti ponton besar datang. Seminggu masuk selesai. Atau pakai ekskavator. Alasannya itu katanya informasinya. Tapi ya Pak, di mana peran pemerintah daerah? Iya kan, daripada di stop di sini, negara juga rugi, bukan Jambi saja rugi. Waduh, ini seru ini Bang. Nah, iya betul, kita fair lah, kita fair bicara. Iya. Nah, Demi itu. Jambi ini Bang. Demi Jambi. Demi menyelamatkan Jambi hari ini. Muara Oke, Bang. itu yang di Teluk Nilau itu, WKS yang minta bikin pelabuhan di situ. Iya. Waktu saya bupati saya izinkan. Dan itu memang sudah banyak dermaga di sana. Oh banyak, iya. Jangan dipasangkan dan hanya. juga batu bara sudah diekspor lewat sana. Oh iya, ini tuh integral ekspor ya. Dari Taman Raja itu ke Ambang Luar lebih dekat, paling 10 jam. Oh lebih dekat. Oh lebih dekat dong daripada dari Talang Duku ke Ambang Luar. Hari dulu. Bisa 24 jam ponton itu. Bisa 24 jam. Dari Taman Raja, apalagi dari Betara. Jalan kira-kira 5 jam sudah Ambang Luar dia. Wah, itu harus dimanfaatkan. Jangan ada kepentingan bisnis lagi di situ. Wah itu saya nggak campur itu. Saya nggak bisa bicara itu kan. Terserah. Masyarakat lah terserah. Ini kita kan hanya bicara saran. Problematikanya di situ. Problematika ya. Solusinya Dan begitu. harus ada win-win solution. Harus ada. Nggak bisa ini tertahan. Daerah harus cerdas. Iya. Ya, ini uang. Rakyat kasihan uang tidak beredar. Tegas. Kita tahu akibat mengeluarkan 40.000 ton batu bara itu berapa rumah makan yang kerja. Ya. Berapa buruh yang kerja. Kantong-kantong parkir. Kantong-kantong parkir. Semua dapat hidup. Kalau itu di stop, nganggur ini semua. Iya kan? Uang pemerintah belum. Karena pembangunan ini bisa dari pemerintah, bisa dari swasta. Iya, itu kan? Uang pemerintah masih tersimpan. Nanti selesai April baru bisa ngalir. Betul. Termen segala macam, selesai tender. Lama itu. Oh lama. Nah, baru nampak pembangunan. Kalau tidak, inflasi meningkat sekarang. Ya enggak? Uang enggak ada. Masyarakat makin resah. Masyarakat makin resah, inflasi meningkat. Uang beredar enggak ada. Nggak ada. Kan sayang. Betul. Mengharapkan pemerintah belum keluar. Untung ada swasta yang bergerak. Maka seorang pemimpin harus jaga betul uang beredar itu. Waktu saya bupati, saya tanya itu BI. Iya kan? Nah, bahwa uang beredar itu terbesar nomor 2 di Provinsi Jambi setelah kota. Barang 9 bahan pokok dijaga masuk di Tungkal itu. Maka jalan itu harus bagus. Ya untung saya dapat Roro itu. Ya enggak? Karena saya Komisi APBN. Itu katanya jalur ASEAN. Ya enggak, jalur ASEAN. Dapat Roro. Akibat Roro itu ada selesai, itu jalan itu yang dari Tungkal ke 35 itu jadi jalan nasional. Kan nggak pernah rusak tuh, diperbaiki terus. Jalan nasional. Karena orang bisa dari situ ke Danau Toba, dari situ bisa Jakarta, Bali, dan sebagainya. Nah, nanti orang Eropa yang datang, orang Asia yang datang bawa mobil, turun di Tungkal. Nah, itu maka pernah saya sarankan dengan Pak Haris, Bupati, tolong Pak bikin surat, usul dengan Gubernur, supaya ferry itu dari Tungkal jangan hanya ke Dabo, ke Batam. Kalau bisa langsung ke Johor. Apalah,
Johor hanya setengah jam dari Batam itu. Harusnya ke kanan, ke kiri dikit. Mampir ke Johor. Mobil bisa dari Johor, orang Asia itu bisa turun di Johor, ya nak, naik di Johor, turun di Tungkal. Anak-anak Tungkal bisa yes no. Lah begitu kan, pencarian baru lagi. Hasil bumi, sayur mayur, kita bisa jual di Johor, pisang. Bukan lagi di Batam. Ini jual di Batam, orang Johor datang, orang Singapura datang. Malah Batam dapat untung lebih besar. Malah Batam yang dapat untung. Jadi roh-roh ini yang jadi putar ke situ. Sudah saya sampaikan. Nah, mungkin beliau lupa kali kan itu. Tapi itu harus tinggal datang aja Menteri Perhubungan. Dulu roh-roh itu nggak selesai, saya datang dengan Menteri Perhubungan mengendaan. Minta itu diselesaikan. Kalau enggak, serahkan dengan Pemda. Kami selesaikan, hanya 20 miliar itu. Dia sudah kira-kira 60 miliar. 40 miliar sudah dia bangun berkasus. Iya kan? Saya nggak campur itu. Nah, 20 miliar lagi, dia begini-begini. Jangan Pak, malu kami. Kami minta aja, ada surat keterangan bahwa itu sudah ingkrah perkaranya. Sebentar saya urus kan surat keterangan. Baru dilanjutkan, baru jadi roro itu. Nah, itu jalur ASEAN, disebut kawan-kawan di APBN dulu jalur ASEAN. Nah, itu kira-kira batu bara lah, ya nggak? Oke Bang, kita panjang diskusi kita soal batu bara ini memang habis, dan itu isu yang cukup menarik dan sensi sekarang. Iya, betul. Kita sesuai dengan tema awal tadi, saya ingin tahu ini di mata seorang Bang Usman Ermuna, Jambi hari ini seperti apa sebenarnya? Inflasi meningkat. Dari kacamata ekonomi. Dari kacamata ekonomi, inflasi meningkat. Nah, dampak inflasi meningkat, dan kalau ada kemacetan, satu, jembatan Aurduri. Coba, jembatan Aurduri itu bukan saja macet di sini, orang mau ke Aceh, ke Riau itu, macet di jembatan Aurduri. Dan itu menjadi beban juga, tambah berat di sana. Iya. Rawan juga. Itu pemicu inflasi di negeri orang, akibat dari Jambi. Iya nggak? Jambi hanya 2 jembatan. Satu waktu Pak Jul kan. 2 jembatan. Sumatera Selatan udah 8 jembatan Sumatera Selatan tuh. Bayangin. Itu pun Aurduri 2 hanya untuk ke Tanjung Jabung. Iya, khusus itu. Oke lah, sudah bisa berkurang. Antar provinsi cuma Aurduri 1. Aurduri 1 antar provinsi. Sumatera yang kita pikirkan. 8 Sumatera Selatan. Ya. Sumatera Selatan 8 jembatan. Nah, sekarang kita 1 itu tahun 80-an itu. Iya, 80-an waktu saya ketua AMPI itu. Saya ingat tuh Sudarmono yang meresmikan yang peletakan batu pertama. Soeharto meresmikan, tapi peletakan batu pertama Sudarmono wakil presiden. Saya yang bawa Agung waktu itu mana-mana. Saya ketua AMPI. Nah, coba sekarang ada jalur dari Tempino ke mana ini, ke Rengat. Tol. Nah, ini pembuatan jembatan ini bisa minta didahulukan dengan Menteri PU. Katanya dulu sudah pernah diusulkan. Iya, usulkan. Tapi kalau dalam pekerjaan tol ini kita minta didahulukan karena masalah Batanghari 1 ini sudah tidak kuat lagi bebannya terlalu berat. Dan kondisinya sudah cukup lama. Itu resiko. 70 hampir 40 tahun yang lalu kan. Berisiko tinggi. Nah, kita garap ini. Ya nggak? Bupati, perintahkan Bupati Muara Jambi itu, bebaskan lahan di seberang sana, bebaskan lahan di seberang sini. Sudah siap untuk persiapan itu. Yang bayar bukan duit Pemda itu, duit Menteri PU. Uang udah ada, hanya kita bantu pengurusan. Itu Bupati itu kerjanya. Gubernur tinggal instruksi, siapkan tapak jembatan itu. Di mana? Titiknya sudah siapkan tapak jembatan. Bebaskan tanah itu. Suruh orang PU wilayah, PU apa bayar itu. Dia kan bisa urusan ke pusat. Nah, jadi jembatan dulu. Nah, untuk mengurangi beban jembatan Aurduri 1. Jalan itu, kan bisa dipakai itu. Ya, jalan. Nanti tolnya tinggal nyambung. Tinggal nyambung. Ini kan tol nanti nyeberang Sungai Batanghari ada juga katanya. Ada, semua. Itulah jembatan di sekitar mana itu, Geti apa di mana. Bagus memang. Jadi yang dari Ulu dari mana-mana bisa retas situ. Dari Palembang pun Tempino diusahakan juga jalan motong ke situ. Apa lewat Nes, lewat apa, langsung masuk sana. Jangan ke
arah Aur Duri aja itu. Kan kira-kira Terlalu begitu. padat di sana jadi. Iya, saya udah bilang dengan Bakri, manfaatkan jalan Nes itu. Iya. Dari Pal sekian dia lari ke kiri, jam besar terus Sungai Duren di mana, jembatan langsung ke Aceh dia, langsung ke Riau, langsung kemana, baliknya juga gitu. Itu dari sudut ekonomi, Bang. Ya. Dari sudut sosial politik, kondisi masyarakat Jambi seperti apa sekarang? Kita bicara Jambi hari ini. Jambi hari ini ya. Ya. Masalah Jambi Barat. Nah, ini menarik itu. Ini dari kacamata sosial politik ya. Iya. Seperti apa Bang melihatnya? Mau bikin provinsi baru. Idenya begitu. Mau bikin provinsi baru. Udahlah, kalau yang bersangkutan untuk kepengen betul jadi gubernur, ikut bersaing aja. Jantan dong. Ikut bersaing. Di provinsi ini. Iya kan? Ini soal kalah menang itu biasa. Bisa terjadi pecah belah nanti. Iya, rugi, hancur. Ya nggak? Hancur dulu. Saya pernah diminta oleh TVRI bahwa waktu Pak Jol gubernur, saya diundang oleh TVRI dengan almarhum Abdullah Seginje. Nah, masyarakat Kerinci tidak mau ke Jambi lagi, mau minta pindah ke Sumatera Barat. Waktu itu. Jadi saya jelaskan. Ini gara-gara apa? Hanya gara-gara jalan. Karena jalan pinggir sungai ngangek sekian jam. Saya bilang robah aja surat itu. Karena kamu pindah ke provinsi Sumatera Barat, belum tentu diterima, belum disetujui di APBN. Belum mesti disetujui oleh DPR RI. Kalau DPR RI tidak setuju dalam 3 bulan, siapa yang mau bayar gaji pegawai APBN itu? Siapa yang mau bayar? Itu masalahnya kan? Nah, sama seperti ini. Ya enggak? Nah, ini jangan beranggap bahwa seolah-olah Jambi ini seperti Irian. Irian kan lain. Beda kasusnya dengan provinsi. Nah, itu akhirnya saya minta saudara-saudara surat kepada Gubernur Sumbar itu robah surat kepada Gubernur Jambi, Pak Jul waktu itu. Minta beliau retas itu Muara Emat tuh, tak bukit itu. Akhirnya kan singkat jalan tuh. Waktu Pak Jol itu. Nah, itu berubah surat itu, robah, mereka singkat. Kalau enggak kan lewat pinggir sungai itu tur tren net berjam-jam. Karena retas Bukit Muara Emat itu lempeng kan jalannya. Artinya Abang tidak setuju tadinya adanya pembentukan forum Jambi Barat. Itu ambisi pribadi aja. Iya, kan ada forum Jambi Timur. Otomatis. Saya putra Kuala Tungkal. Saya putra Kuala Tungkal. Saya juga bisa berteriak di Jakarta. Masih bisa saya berteriak. Iya kan? Saya bekas anggota DPR RI. Iya kan? Saya katanya hanya sekedar forum diskusi, Bang, untuk mencari pemikiran, tapi efeknya tidak bagus juga kali. Iya, jangan dipecah belah lah, sayang. Kita ini jumlah sedikit, APBD provinsi hanya berapa? 5-6 triliun. Orang kabupaten aja di Karawang dan sebagainya APBD-nya sudah 6-7 triliun. Kabupaten, kita provinsi hanya 6 triliun. Bagaimana sekarang mendatangkan hasil itu aja? Bagaimana membina petani? Itu tokoh-tokoh yang barat yang bicara-bicara soal memperkecil daerah ini, jangan bicara memperbesar daerah ini. Bagaimana penghasilan petani itu meningkat? Bagaimana? Ini terkait dengan masalah suksesi 2024 kali, Pak. Mendukung tokoh barat maju lagi jadi gubernur. Bahkan sudah ada statement. Nah, kalau ada tokoh barat mau jadi gubernur, mendukung itu, nanti mungkin orang timur bisa aja berpikir, kami ada punya tokoh juga. Wajar kan, nasional? Jangan masyarakat ini jangan diarahkan situ. Sekarang masyarakat ini kita minta berjuang keras untuk meningkatkan pendapatan dia dan pendapatan negeri ini. Itu. Pemerintah memberi fasilitas. Tidak ada jalan, pemerintah bikin jalan. Iya kan? Di mana terbentur ke situ? Jalan ekonomi, wah ini perlu diperhatikan. Kurang jembatan, bangun jembatan. Kurang jembatan, bangun jembatan. Infrastrukturnya harus Ini bayangkan, kalau nanti problem baru lagi nih, menghadapi Lebaran, itu menurut Menteri Perhubungan ada 123 juta jiwa yang akan mudik Lebaran.
30% aja mudik ke Sumatera, berarti kan 40 juta. Kalau dia macet di antara Tempino dengan Pal 10 jembatan Auduri 2 macet, 1 macet, 40.000 jiwa itu, bayangin rame Republik ini. Itu juga harus antisipasi. Tidak mungkin seperti ketika itu kita stop batu bara juga daerah dirugikan, negara juga dirugikan. Cadangan dipisah kita pikirkan. Kalau cadangan dipisah kita nipis, bagaimana mau bayar utang luar negeri itu? Nilai tukar anjlok, nilai tukar rupiah. Iya kan? Saya kan pengalaman di Komisi APBN, Komisi. Memang pemimpin itu harus cerdas. Komisi Keuangan. Iya kan Bang? Kesimpulannya kan seperti itu kan? Iya. APBN kurang, tarik dari sini nggak cukup, tarik dari sini nggak cukup. Kalau nggak ini ada yang nggak gajian pegawai, nggak ini. Begitu APBN itu. Yang duduk di APBN itu. Iya kan? Nah, cadangan dipisah, perdagangan bisa masuk, ini backup. Ini untuk apa? Bayar utang luar negeri. Begitu di APBN itu. Saya pernah pengurus fraksi Golkar, pernah anggota komisi APBN. Ngerti saya. Benar. Nah, itu pengalaman waktu di DPR RI, ya kan? Tapi terpanggil untuk jadi bupati aja saya. Terpanggil, saya kasihan dengan kampung halaman saya. Gelap gulita, listrik nggak ada, jalan jelek. Tapi sekarang udah bagus. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang tahu dengan tungkal kan? Benar. Yang Yang dulu harus lewat laut, lewat sungai, sekarang udah bisa lewat darat. Alhamdulillah. Itu jalan itu dulu dirintis oleh Mas Kun Sopan, betul, itu betul. Sudah itu jadi APBN. Selain itu apa lagi Bang? Kesimpulan Abang tentang Jambi hari ini? Ya kita harus berpikir maju ke depan lah. Bagaimana caranya? Ekspor, kita punya sawit. Satu dengan pemikiran yang lebih baik, lebih jernih kan gitu kan? Iya, Tidak iya. terpecah-pecah. Tidak, jangan. Utamakan Menyelamatkan Jambi ini bagaimana? Rakyat ini kita selamatkan, kita tolong dia. Artinya ini darurat ini. Darurat, kita tolong dia. Inflasi gimana ditekan? Bagaimana caranya? Jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele. Dampak dari macetnya angkutan Sumatera akibatnya. Bukan hanya Jambi. Bukan, Sumatera, Aceh, multiplier effect. Nanti 123 juta jiwa yang akan pulang mudik. Mungkin 30% Sumatera. Ini sebentar lagi mau lebaran. Sebentar lagi, 30% Sumatera. Berarti hampir 40 juta Sumatera. Kalau itu macet, waduh, nggak bisa dibayangkan itu. Jangan main-main, nggak bisa dibayangkan. Jadi masalah nasional, betul. Malu pemimpin Jambi ini. Malu pemimpin yang aku pemimpin ini malu. Benar. Iya kan? Benar. Dampaknya dampak nasional. Orang mudik, iya kan? Berarti kita nggak ada yang pintar di sini untuk mikirkan. Nggak tahu. Itu Ya, biar kayak masyarakat, gitu, Bang. biar masyarakat yang menilai kan. Karena daerah lain nanti bisa menyalahkan. Oh kita. iya, Jambi. Masa ngurusin seperti ini nggak bisa? Iya betul. Ya. Bang, terakhir Iya. nih, Bang, sebelum kita closing. Saya tetap akan memberikan ruang dan waktu. Suatu ketika nanti kita diskusi lagi dengan tema-tema lain. Ini benar menarik ini. Kita bicara Jambi dan menyelamatkan Jambi. Iya, kita bicara. Tapi ada satu pertanyaan dari netizen yang tidak perlu saya sebutkan di sini. Tadi beliau kontak saya, mau podcast sama Bang Usman ya? Iya, saya bilang kan. Tolong tanyakan satu aja. Apa? Andai kata dia diminta oleh partai menyalonkan diri 2024 sebagai calon gubernur, Abang bersedia? Ini serius Bang, ini serius. Ini serius. Kenapa? Usia Abang masih ya artinya tidak tua-tua amat gitu kan. Mahathir Muhammad lebih tua lagi dari Abang. Ya, badan masih sehat, pemikir masih cerdas. Jadi begini, saya ini sudah cukup. Saya juga diminta oleh salah satu partai, Golkar, DPP, minta untuk jadi calon di DPR RI lagi. Jadi saya bilang sudahlah, saya nggak usah. Saya udah 3 periode di situ di DPR RI, sudah di Komisi APBN, segala macam. Jadi saya bilang nggak usah lah, biar yang lain-lain aja. Saya cukup saran-saran. Artinya ada orang yang bermimpi, andai kata Jambi ini dipimpin oleh seorang Usman Ilmulan. Itu boleh-boleh saja, orang yang bermimpi itu. Yang boleh-boleh saja. Yang penting siapapun jadi pemimpin, saya siap menyarankan.
Saya siap menyumbangkan pemikiran. Karena saya dibesarkan, dididik, berorganisasi dan sebagainya. Antara lain misalnya waktu Pak Abdurrahman Suliti jadi gubernur, cukup banyak membimbing. Kalau dulu abang saya di KNPI, di AMPI. Kalau dulu abang nyalon gubernur kan momennya belum pas. Iya, mungkin. Terlalu tergesa-gesa saat itu. Lawan tanding abang luar biasa. Dulu. Tapi yang penting kita berjuang. Soal kalah menang itu urusan belakang. Nah, 2024 ini sepertinya abang punya peluang ini. Biarlah orang lain yang kita dorong. Kita memberikan saran bagaimana memajukan Jambi. Kadang belum tentu diterima, bang. Rugilah mereka. Mereka rugi kalau tidak terima. Hari ini kita sebenarnya memberikan saran. Iya, betul. Masukan. Memecah kemacetan batubara ini dengan 5 pelabuhan tadi. Iya kan? Sehingga angkutan batubara lancar di Sungai Batanghari, ada nilai pariwisatanya. Benar. Sepanjang Sungai Batanghari itu ponton itu lewat. Dia tidak bisa masak karena yang di ponton itu tidak ada perempuan. Makan nasinya nggak enak. Tapi kalau ada itu anak-anak di pinggir itu bisa bawa nasi gemuk, nasi jualan, dia panggil tak merapat. Ibu-ibu rumah tangga bisa bikin kue. Dan itu pernah terjadi dulu, bang. Iya. Dulu kan dermaga masih kecil. Betul. Itu. Bayangkan ponton yang lewat puluhan, ya dah. Itu ibu-ibu rumah tangga bisa bikin kue, ada kerja, ada pendapatan. Coba di Tungkal begini. Saya cerita di Tungkal. Tungkal itu kita bangun Waterfront City. Waktu itu dapat tantangan dan segala macam ini. Saya nggak perlu. Saya kan jalan terus. Ya nggak, bangun Waterfront City. Subuh hari orang Tungkal itu, ibu-ibu itu, dia kerja dari tengah malam, dia bikin kue, dia antar ke warung-warung kopi. Tak. Nah, setelah itu nanti siang jam 10-11 diambil itu. Dia dapat katakanlah 10.000 mungkin ibu itu. Nanti siang habis zuhur dia bikin lagi kue untuk sorenya diantar di warung-warung itu menjelang Waterfront City itu. Nah, dia satu hari minimal pendapatan ibu-ibu itu 20.000. Di rumah aja dia kerja bikin kue, bikin apa yang macam. Nah, sudah itu berapa ratus orang yang berdagang di sepanjang Waterfront City itu. Sekarang Waterfront City itu diberi kehormatan saya, nama saya, nama orang kaya Mustika Raja Alam. Itu nama kehormatan, gelar adat orang kaya Mustika Raja Alam. Mereka berjualan di situ. Berapa banyak orang bisa hidup? Iya kan? Nah, orang kalau hari Sabtu, Minggu, orang rekreasi ke Tungkal. Duduk di pinggir Waterfront City, lihat laut lepas. Nah, itu yang kita bikin. Mata pencarian. Sehingga orang pulau-pulau sekitarnya bawa hasil bumi ke Tungkal. Itu makanya uang beredar tuh banyak di Tungkal. Nah, dengan uang beredar banyak di Tungkal. Saling membutuhkan ini berputar. Berputar di situ. Itu yang dijaga. Barang ini dibutuh jasa ini sehingga bertemu. Itu dijaga oleh pemerintah. Dijaga oleh pemerintah itu kerja pemerintah. Pemerintah jaga itu. Kita datang ke pelabuhan. Wah, kami kesulitan, Pak. Kadang-kadang air pasang surut, pasang malam, kami harus muat malam. Kesulitan apa? Lampu nggak ada. Perintah SDM. Kamu cari lampu jalan itu pindahkan. Kalau di situ ada 10, 2 pindahkan sini, 8 di situ. Udah selesai. Mimpin itu kan gitu, walaupun anggaran nggak ada. Jadi itu udah jadi ini ya? Enggak usah lah, biarlah yang muda-muda aja maju, tampil. Jadi tetap di belakang. Tetap di belakang. Saya backup masyarakat Jambi. Saya cinta dengan masyarakat Jambi. Iya kan? Nanti kalau ada saran-saran, anak saya juga di DPR RI. Bukan DPRD. Jadi bisa kita sampaikan juga. Jalan-jalan dan sebagainya itu. Oke, baik, Bang. Ya. Sebelum closing ini, satu lagi ini, kira-kira Bang masih bersedia untuk suatu ketika kita dialog lagi? Oh ya, siap aja. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih saudara sekalian atas segala perhatiannya, dan jangan lupa subscribe channel ini agar terus bisa berkembang. Dan mudah-mudahan suatu ketika kita akan bisa mengajak Bang Usman dan Bang diskusi lagi di sini. Ayolah, sama-sama. Ini luar biasa. Oke, Bang, makasih, Bang. Mau kasih belambun, Bang. Oh iya, sama-sama ya. Sukses. Belambun bahasa Jambi, Bang. Belambun bahasa kita lah.